Kabar Indonesia Pagi ini kayaknya Bang Saur masih seruan kita break daripada kita on air. Bang, gimana nih Bang? Selama ini masyarakat kayaknya citra KPK sudah melorot di mata masyarakat. Apakah masih bisa kita ada waktu untuk membenahi Komisi Anti Korupsi ini, Bang? Saya pikir ini kan memang bahwa KPK itu strategik untuk memberantas korupsi. Tapi ingat, itu hanya satu bagian kecil. Ini menyangkut nasib kita loh. Saya terus terang, kepentingan saya sebagai seorang advokat, katakanlah mengawal ini, saya kira tidak ada nanti manfaat anak-anak kita ke sekolah. Kalau tetap ya sama dengan kita lihat Mahkamah Agung kita, 2 hakim agung, kemudian berderet-deret sekretaris Mahkamah Agung, kemudian jadi tersangka. Ini adalah potret dunia hukum kita. Artinya sebenarnya tadi kan KPK ini dibuat trigger mekanisme kepada lembaga penegak hukum yang lain supaya bekerja. Nah oleh karena itu tetap kita rawat, tetapi kita juga harus kritis. Masalahnya orang-orang yang ditempatkan di sana adalah orang bermasalah. Seperti kita bilang, belum ada sejarahnya seorang komisioner KPK Pinta Wuli Siregar kemudian harus berhenti karena apa? Itu kita bilang melanggar kode etik. Cuman ini tidak diproses karena udah telak pidananya. Nah oleh karena itu menurut saya harus kita bedakan. Lembaga ini kita masih butuhkan. Cuman juga kita kita semua termasuk publik seperti Pak Saud bilang, kita semua harus juga mengawal. Karena memang pertanggungjawaban daripada lembaga KPK itu yang pertama adalah ke kita. Jadi mau kualitas generasi kita baik atau kita yang berpraktek sebagai advokat kemudian dihormati apa yang kita pelajari di sekolah, satu-satunya adalah kita harus rawat ini. Nah, oleh karena itu saya masih optimis lembaga ini caranya adalah apakah media atau apakah hari-hari seperti ini kita masih kritisi. Ini adalah cermin tanggung jawab kita, sayang kita kepada lembaga ini, sayang kita kepada generasi anak-anak kita. Berarti kita masih butuh lembaga ini ya? Sangat dong. Ini bahkan itu yang kita bilang, tesis saya bahwa masalah terutama bangsa ini, the root of our problem adalah korupsi. Coba bayangkan ada calon kepala presiden, terima aja. Ya toh, itu toh uang rakyat aja gitu loh ya, minta maaf aja. Bagaimana nanti kualitas negara kita kalau begitu permisifnya kita soal korupsi ini? Ini jangan pejabat politik, saya no komen. Saya ke Bang Saud nih, Bang Saur ya. Bang Saud. Kalau tadi kan Dewas itu kan mengatakan ya kita pelajari ini segala macam gitu ya. Tapi ada mekanisme lain nggak sih Bang Saud? Anda kan pernah ada di dalam sebagai komisioner gitu. Apa? Presiden kah gitu loh, ini mungkin saya out of the box aja gitu, presiden gitu misalnya. Ya kalau presiden punya mata, hati dan pikiran pemberantasan korupsi atau passion pemberantasan korupsi, dan dia memiliki imajinasi pemberantasan korupsi, jangan lupa imajinasi ini yang paling tinggi. Bahkan ChatGPT itu bisa kalah dengan imajinasi kan gitu kan. Iya dong, kamu pakai ChatGPT juga nggak pakai imajinasi percuma. Nah tinggal ketik-ketik aja. Jadi kalau nggak punya imajinasi dalam pemberantasan korupsi ya seperti itu. Imajinasinya diantaranya apa? Karena dia sudah bagian dari pemerintah, ya kan. Jangan lupa KPK ini bagian dari pemerintah. Ya dia harus ngomong, itu panggil. Intervensi nggak tapi nanti? Oh enggak, itu dia bagian dari pemerintah. Udah jelas tertulis dalam undang-undang. Dia bagian dari pemerintah sekarang. Jadi kesalahan itu di pemerintah itu jelas. Makanya dalam 30 kampus saya kunjungi beberapa bulan terakhir ini, saya hanya bicara pemberantasan korupsi. Semuanya mulai dari pemberantasan korupsi. Orang nggak percaya sama dengan tesis yang tadi itu dalam daftar isian masalah itu. Sampai hari ini begitu orang nggak percaya bahwa kita ini rusak karena korupsi. Apa suara-suara dari kampus-kampus yang Anda kelilingi itu? Gitu? Apa kira-kira? Ya dalam perspektif bahwa mereka memahami ada sesuatu yang tidak benar itu sudah betul. Artinya KPK sekarang sudah bisa tidak diharapkan bagian dari masalah, kemudian Dewan Pengawasnya seperti itu. Bagian dari masalah Dewan Pengawasnya seperti itu agak berbeda dulu dengan pengawas internal. Bahaya dong, berarti semakin dilemahkan dong lembaga ini. Ya memang maunya begitu kan? Kan kita dulu sebut ada 26 poin pelemahan yang dibuat dengan undang-undang KPK yang baru ini. Nah oleh sebab itu kalau kita tanya, nggak gitu kali Pak Saud. Sekarang tanya yang paling simpel aja ya. Kalau memang kita benar mengelola keuangan negara yang diurus oleh Pak Mahfud 349 triliun itu memang kecil. Kalau itu dikasihkan kepada beasiswa, nggak ada kita harus belajar bayar uang kuliah lagi. Bang Saud. Begitu juga dengan kesehatan. Oke, tapi kalau Bang Saud sendiri melihat apa yang paling bisa dilakukan saat ini, begitu ya, dengan kondisi KPK yang seperti itu yang Bang Saud sendiri tahu, begitu ya. Lagi-lagi nih,
pimpinan KPK ini kemudian dianggap melanggar kode etik, apa sih yang paling bisa dilakukan sebenarnya? Iya, kalau kita juga jangan terjebak pada yang sifatnya yang taktikal lah ya, tapi kita harus berpikir yang strategik gitu. Kalau hari ini ditindak, dipecat, yang lain kok nggak dipecat? Ayo, nggak adil juga dong. Ya. Kan ini ada beberapa pimpinan yang bermasalah nih. Pecat semua atau gimana? Oh iya dong, makanya saya bilang kita tetap azas hukum tidak bersalah. Oke. Oleh sebab itu penegakannya Bang Saur kan sudah memulai tadi, ada satu nama yang lain gitu. Iya. Kalau dia sendiri yang dipecat tuh nggak adil dong. Ya kan ya, ini yang kita minta, publik harus minta pertanggungjawaban secara keseluruhan. Hukum itu nggak bisa berlaku buat satu orang, buat orang lain tidak berlaku, nggak begitu. Pembenganuan hukum macam apa kayak begini gitu, nggak bisa kayak begini. Ini saya lihat nanti begini nih, kayaknya nih ya, mudah-mudahan saya Tebang salah ya. pilih gitu. Tapi analisis saya jangan-jangan ya nanti fokusnya Dewas itu kepada yang sekarang ini, yang kemarin nggak lagi gitu loh. Lagi. Nah, Tapi itu kalau kan nggak Dewas itu adil. hanya ranah kode etik ya. Kalau untuk nanti pidananya harus ada laporan gimana, Bang? Sebenarnya itu kan deliknya bukan aduan juga. Nah, Kalau jadi- pidana itu kan nggak ada delik aduan, tinggal kita mau mengerjakan atau tidak gitu. Oke. Sebenarnya ada pasal-pasal yang bisa juga KPK bermain dalam konteks begitu, masuk the obstruction of justice. Jadi kan penyidik sedang menjalankan, tiba-tiba saksi diambil, sehingga lebih mudah tidak melibatkan katakanlah aparat penegak hukum yang lain. Artinya kan terang benderang ini. Ya. Tadi Pak Saur kan sudah bilang tidak bisa komisioner kemudian berhubungan langsung atau Meskipun tidak dia punya langsung. niat baik ya untuk ingin mungkin mendalami Bahkan langsung tidak langsung. nggak boleh tapi itu Tidak kan. boleh. Tapi bisa Pokoknya jadi, yang berurusan dengan korupsi. tapi bisa jadi juga tadi itu kan di Undang-Undang KPK yang sekarang ini dulu tuh asas-asas pelaksanaannya Ya. di paling atas tuh nggak ada kata-kata HAM. Di Undang-Undang baru ini Sekarang? ada dimasukkan kata-kata HAM. Nah itu yang tadi sebutannya, mungkin kita ini dalam rangka perlindungan HAM, gue panggilin dua tuh semua yang tersangka itu gue panggilin, Anda gimana, gue ajak Pak? Jadi ngobrol. menurut saya kalau tadi Pak Saud Walaupun melanggar undang-undang Iya. KPK. Ya, pertanyaan itu. Rati ini penting. Jadi kan kita mulai aja dulu dengan kepalanya. Ya. Misalnya sekarang kan Yohanis Tanak nih, ya kan. Artinya kalau mau menyelamatkan lembaga ini yang tadi kita kembali demi cinta kita, demi tanggung jawab. Saya berpuluh-puluh tahun melindungi orang ini. Minta maaf, saya bilang. Saya tidak pernah dapat satu perak dan saya tidak mau menangani kasus korupsi. Cek kepada mereka. Banyak ke kantor saya, tapi dia menghormat saya. Menurut saya Dewas harus maksimal untuk menindak yang dilaporkan. Segera lakukan upaya maksimal. Kalau menurut saya di samping ada ancaman katakanlah orang berhubungan, juga dilakukan obstruction of justice lah. Orang sudah ini bahaya loh kalau kasus dia panggil si Julian siapa itu yang tersangka KPK yang menyuap Hakim Agung itu, Julian itu siapa, Mbak Reti yang dia panggil itu Dadan itu ya. Saya yang bersangkutan. Dadan. Ingat Dadan ini kasusnya karena menyuap hakim loh. Ya. Ya. Bayangkan Dia perantara artinya, ya? Iya, dia adalah perantaranya. Dia adalah serang merusak institusi daripada penegakan hukum kita. Dan kemudian Yohanis Tanak main-main lagi kasusnya. Ya. Bukan sekedar korupsi kepada katakanlah lembaga hukum yang lain, tetapi yang dia suap adalah Hakim Agung. Sekarang Hakim Agungnya sudah tersangka. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya kalau kita mau menyelamatkan ini, Dewas harus serius. Nah, ada pasal juga yang KPK bisa lakukan, katakanlah ada komisioner yang lain sama penyidik yang lain dibilang Pak Saud, mereka tuh jangan cuma makan gaji loh ke sana. Iya, kalau mereka jangan juga menggadaikan masalah mereka kepada pimpinan yang bermasalah ini. Kalau mereka punya harga diri, kawan-kawan di dalam, teman-teman seperjuangan dulu. Tunjukkan sikap Iya, juga. tunjukkan juga sikap. Oke. Kalau Oke. mereka jangan juga, bukan begitu saat ini. Sama dengan Firly Rati, Ya. hari Minggu kami sebelum berdoa diundang, ini bagian kami panggilan suci juga, gitu loh. Ya, toh. Waktu weekendnya ya diganggu Iya. ya. Kalau gitu nggak berlama-lama lagi kan ya. Karena ada panggilan suci ini Artinya nih. Oh, gitu. we got something from Allah. Iya. Oke. Ti, jangan ditanya lagi, Ti. Repot urusannya nih, Ti. Panggilan suci lo tadi. Iya. Akhirnya tadi terima soalnya kasih begini, banyak berarti. Bang Saur dan juga Bang Saud. Makasih banyak ya, Bang Saur, ya. Weekend mau juga Bang Saur, terima kasih. menggetarkan hati masyarakat, yuk kita sama-sama juga bisa membantu untuk mengawasi Iya, iya. bagaimana kinerja KPK pastinya ya. Kalau Anda masih ingin menyelamatkan, ya tunjukkan sikap Anda. Kan gitu kan.